Terima kasih Tuhan, bagimulah hormat, pujian, syukur kami kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur malam ini boleh menaikkan pujian, penyembahan dan doa kita bersama-sama. Itu menjadi dupa yang harum di hadapan kita. Apa yang Tuhan nyatakan bagi saya hampir 3 minggu ini ya, tentang bangsa kita, bangsa Indonesia yang sedang bergerak dalam rencana Allah. Tapi mari kita lihat dulu dasarnya ya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 2 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini ciri khas gereja perjanjian baru, yang fokus kepada keluarga Allah, kerajaan Allah. Nah, jadi bergerak di atas para rasul artinya dibangun di atas pondasi kebenaran. Rasul itu tugasnya meletakkan dasar kebenaran. Seperti kebenaran demi kebenaran yang telah kita pelajari, dan juga apa yang saya sampaikan ke gereja-gereja baik di dalam kota maupun di luar daerah, itu meletakkan dasar dan pondasi. Prinsip-prinsip, kalau istilah teologi itu adalah doktrin. Tetapi ini agak selangkah ke depan daripada doktrin, yaitu berbicara tentang kebenaran yang menjurus kepada mempersiapkan umat Tuhan yang dewasa. Sebab goal akhir dari Tuhan kepada gerejanya, atau tujuan akhir daripada Tuhan kepada gerejanya adalah menjemput keluarganya. Sepakat? Boleh katakan amin? Menjemput keluarganya. Jadi kalau ada kita dengar pengajaran hari-hari terakhir ini tidak menjurus kepada kedewasaan, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, hidup dalam kesucian, tolong kita hati-hati. Sebab Yesus memperingatkan di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, yang mencoba menyelewengkan gereja Tuhan sengaja atau tidak sengaja. Ada unsur yang ketidaksengajaan, yaitu yang menyangka bahwa gereja Tuhan masih bergerak di area contoh, mujizat, berkat semuanya. Nah, dulu kita juga di area itu,
kita nggak bisa pungkiri, tetapi Tuhan membawa kita bertumbuh ke arah dewasa. Seperti yang sering ilustrasi yang saya buat, Tuhan suruh kita ke Batam Center, tetapi kalau kita membelok ke Piayu, kita tersesat. Kita tidak terus masuk lurus ke arah Batam Center. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada faktor tidak sengaja. Nah, itu perlu kita doakan ya. Ya, semogalah setiap gereja Tuhan mendengarkan suara kenabian. Nah, itu yang bergerak di kerasulan, meletakkan pondasi kebenaran. Nah, gereja-gereja Tuhan yang bergerak di awal karismatik dan pentakosta itu bergerak di dalam roh. Nah, itu biasanya tanpa kontrol. Dan itu tahun 90-an sampai tahun 2010 saya kira gereja karismatik pentakosta masih di area itu. Tapi 2010 ke atas saya lihat mulai diletakkan pondasi kerasulan, kebenaran yang kuat. Nah, dan itu bergerak di Indonesia. Nanti saya kaitkan dengan kegerakan Tuhan yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi itu ciri khas. Nah, saya kalau mau ulang sedikit bahwa Tuhan waktu membawa kebenaran dari membawa Injil masuk ke Indonesia itu mulai dari Ambon kalau tidak salah ya. Tetapi tidak bisa bergerak tidak bisa bergerak luas. Lalu masuklah melalui Nomensen ke Tanah Batak. Nah, itu kegerakannya adalah membawa orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Itu kegerakannya waktu itu. Nah, begitu juga kegerakan yang ada di Pulau Jawa. Itu bukan pakai manusia, itu pakai Roh Kudus langsung. Orang-orang Kejawen, Muslim Kejawen, dan juga orang-orang yang pakai prinsip begini, manunggal dengan Allah. Itu prinsip agama Kejawen. Nah, mereka bersemedi banyak, dan mereka banyak pemimpin-pemimpin rohaninya ketemu dengan Tuhan Yesus langsung. Karena mereka mendasari hal yang mirip dengan kebenaran, yaitu manunggal dengan Allah, sama seperti kita manunggal dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi sekalipun mereka tidak bisa membayangkan Yesus yang datang, tetapi mereka berdoa seperti itu. Sama seperti waktu Paulus mengatakan di Efesus, ada langit di atas langit. Itu juga kepercayaan yang dianut oleh China. Ada satu kuasa di atas semesta ini yang berkuasa. Nah, makanya keturunan Yahudi ada di China. Nanti suatu ketika kita belajar tentang itu. Nah, tetapi yang jelas Tuhan bergerak dari segala macam cara. Nah, tetapi itu diatur oleh koridor amanat agung itu, yaitu begini. Amanat agung itu berbicara tentang penginjilan ada dua. Yang pertama, menjadikan semua bangsa muridku, artinya menjadikan orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Itu dulu, menjadi menerima Yesus. Tetapi kegerakan penginjilan yang kedua adalah menjadikan semua bangsa muridku, artinya menjadikan murid Tuhan. Bukan hanya menjadi orang percaya, bukan menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid yang dewasa. Sebab itu panggilan Tuhan berulang kali diulang-ulang oleh
Paulus kok oleh rasul-rasul menjadi dewasa seperti Kristus, dijemput kudus dan tak bercacat celah, roh, jiwa dan tubuhmu sempurna. Semuanya itu berbicara tentang penginjilan yang kedua, yaitu proses pendewasaan. Nah, kalau kita pelajari rata-rata penginjilan yang datang dari Amerika di 10 tahun yang kemarin ke bawah, penginjilan yang datang dari benua Eropa itu termasuk atau tergolong kepada penginjilan yang pertama, yaitu membawa orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Jarang kedengaran berbicara tentang penginjilan yang kedua, yaitu proses pendewasaan. Jarang, kalaupun ada tetapi satu-satu. Tetapi pada umumnya adalah tergolong kepada penginjilan yang pertama. Nah, yang saya perhatikan adalah ketika Nommensen pertama kali membawa Injil itu ke Tanah Batak, lalu dibawalah orang Parmalim, pada umumnya orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi menerima Tuhan Yesus. Oke? Nah, lahirlah gereja tradisi, gereja KBP, semuanya lahirlah. Lalu saya Nababan, saya ingat sekitar tahun 90-an dia dapat satu kebenaran untuk membawa gereja tradisi yang ada di Indonesia untuk masuk ke gerakan karismatik Pentakosta. Nah, itulah duel di tubuh HKBP. Dengan siapa itu namanya? Sihan, siapa? Bukan Sihan ya? Hah? Simanjuntak ya? Simanjuntak. Nah, akhirnya terjadilah perpecahan di tubuh HKBP. Lalu eksoduslah sebagian, termasuk saya, lahir dari perpecahan itu. Dan biasanya kegerakan yang dari Tuhan biasanya begitu. Kalau nggak bisa difasilitasi dengan baik, itu akan terjadi perpecahan. Itu ciri khas daripada kegerakan yang ada di tubuh Kristus. Lalu lahirlah gereja karismatik Pentakosta, GBI pun lahirlah, semua segala macam. Dan juga terjadi juga perpecahan di gereja-gereja tradisi yang lain kan. Sampai gereja Metodis juga saya ingat, saya ada di situ, semua segala macam. Dan mulai sekarang gereja karismatik Pentakosta ini. Nah, lalu mulai diajarkan di gereja karismatik Pentakosta ini yang sudah pernah saya ulang-ulang ya, yaitu tentang pujian, penyembahan dan doa. Lalu mulai difasilitasi dengan kegairahan untuk kebenaran firman Tuhan. Tetapi masih membuka penyingkapan tentang penyelesaian masalah dalam hidup. Iya kan? Tentang kalau sakit disembuhkan, yang terikat didoakan, terjadi kemerdekaan, semuanya masih bergerak di area itu. Gitu. Lalu sekitar tahun 2010 barulah saya ingat, mulailah kegerakan masuk kepada pendewasaan. 2010. Kurang lebih lah tahun 2010 mulai masuk ke arah pendewasaan. Dan inilah yang disebut bangkitlah. Coba kita baca Yesaya pasal 60. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi. Nah, kalau kita baca sampai ke bawah, ini berbicara bernubuat tentang kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu. Tetapi kan kemuliaan itu semakin meningkat.
semakin meningkat sampai nanti kemuliaan di mana Tuhan menyatakan dirinya bersama dengan kita. Nah, kemuliaan pada gereja mula-mula telah dinyatakan. Nah, saya review sejenak ya. Di Kisah Rasul 16, ketika Paulus mau berangkat ke Bitinia, ke daerah Asia Kecil, Asia Barat Kecil itu daerah Bitinia. Nanti baca ulang lagi Kisah Rasul 16. Nah, mereka dilarang oleh Roh Yesus. Masih ingat itu apa yang saya bagikan Kisah Rasul 16? Nanti baca ayat 6, ayat 5, ayat 6 ya. Ayat 6, 7, 8. Mereka dilarang oleh Roh Yesus. Oke. Lalu malamnya Paulus mendapatkan penglihatan. Ada dari daerah Makedonia, daerah Eropa itu, melambai-lambaikan tangan untuk menyuruh mereka datang. Gitu ya. Nah, lalu mereka pun bergerak ke situ. Nah, apa artinya? Paulus mau memberitakan Injil ke Asia, tetapi dilarang oleh Tuhan karena belum waktunya ke Asia, harus ke Eropa dulu. Makanya Injil itu bergerak di Eropa. Nah, waktu terjadi Injil, waktu bergerak Injil di Eropa, di Amerika, maka terjadilah teknologi. Lampu di ini kan apa semuanya. Ini sudah kita pernah dengar ya. Semuanya. Kemuliaan itu pun semakin nyata. Itu diikuti dengan perkembangan teknologi. Begitu. Nah, ada orang, saya baca sejarahnya, itu kalau tidak salah gereja apa istilahnya, tetapi gereja Katolik, memberitakan Injil ke Asia bahkan sampai ke Barus di abad ke-4 dan abad ke-6. Dan diteliti di abad 16 dan 17 gereja itu nggak menyisakan apapun. Karena memang bukan dalam schedule-nya Tuhan. Nah, tepat saatnya abad ke-18 Nommensen datang ke Tanah Batak. Ya, walaupun sebelumnya dari negara-negara Amerika datang ke, bukan hanya ke Indonesia, ke Tanah Batak begitu ya. Tetapi tepat saatnya di dalam schedule-nya Tuhan, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8. Jika Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi itu menunjuk Indonesia, dan paling ujung dari Indonesia adalah Papua. Nah, kalau kita pelajari pergerakan ini dan kita hubungkan dengan keadaan pemerintah kita sekarang, ini sungguh sangat relevan. Ini yang perlu kita doakan. Ini sungguh sangat relevan. Apa yang terjadi di pemerintahan sekarang? Siapa yang nyangka Jokowi bisa membuat prinsip hilirisasi? Baru minggu ini saya dengar ditemukan di Papua lagi sumber minyak energi lebih besar dari yang ada di Uni Emirat Arab. Bahkan 5 tahun terakhir ini saya mendengar ada, kalau tidak salah 8 atau 9 lagi tambang emas seperti Freeport ada di Papua. Bahkan di seluruh Indonesia. Siapa menyangka ketika Injil itu sedang bergerak, Injil yang kedua bergerak tentang pendewasaan, yang saya perkirakan dari tahun 2010 itu membawa kemuliaan. Dan siapa menyangka? Jadi tidak kebetulan Pak Jokowi pas di era ini. Siapa yang menyangka Pak Jokowi yang diejek
presiden pelangak pelongok, tetapi sedang ada di dalam schedule-nya Tuhan. Tiga minggu ini saya sangat serius mendengarkan ini. Presiden kita berkata, dulu kita dijajah 300 tahun. Dijajah dengan kerja paksa, dengan kerja rodi. Tetapi Uni Eropa dan Amerika menjajah kita sekarang, menjajah dengan memaksa untuk ekspor bahan baku. Itu istilahnya, menjajahnya. Kita terus dipaksa supaya menjadi negara terbelakang. Mereka tidak siap. Nanti ikutin ya, ikutin perkembangan. Kita pasti bisa memandang pergerakan yang sedang ada di Indonesia dari kacamata Tuhan. Kita pasti bisa. Selalu kita ini yang saya sebut tadi ketinggalan itu, yang bergerak di dalam kerasulan dan kenabian. Kenabian ini begini, yaitu di mana Tuhan bergerak, di situ gereja bergerak. Jadi kita harus bergerak, berdoa, menopang pemerintahan kita sekarang. Sebab Indonesia sekarang adalah pusat dari kegerakan Tuhan. Masih ingat tahun berapa itu ya, yang pernah saya bilang bahwa tahun berapa itu ya, ada dua penglihatan, ada satu penglihatan, tetapi yang pertama itu tentang apa ya? Tentang runtuhnya negara Uni Soviet. Waktu peperangan di Teluk apa namanya? Teluk yang di Asia sana. Peperangan waktu itu. Nah, pendua syafaat datang waktu itu dari Amerika. Lalu negara-negara sekutu NATO bergerak bersama-sama waktu itu. Ada dua yang terjadi yang secara bersamaan di tahun yang sama. Nah, tetapi pada saat mereka berdoa itu, ada pemimpin saya lupa namanya, tapi ada di catatan saya masih. Dia melihat sinar turun dari langit menuju peta yang ada, peta dunia yang ada di peta di depan mereka, dan itu menuju Indonesia. Lalu dikatakan begini, persiapkan bangsa Indonesia. Dan kalau saya perhatikan hari-hari terakhir ini, memang inilah waktu-waktunya kita sedang ada di Indonesia, dalam rencana Tuhan, dalam pergerakan Tuhan. Nah, masih ingat bangkitnya burung buas dari timur? Ini juga menunjuk tentang Indonesia. Jadi mari kita jangan hanya bergerak dalam bidang kerasulan, membangun pondasi. Kita terus bergerak, pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus belajar, tetapi juga kita harus bergerak di dalam kenabian. Karena ini pondasi gereja, bergerak di bidang kerasulan dan kenabian. Jadi kita berdoa juga untuk Indonesia. Amin Bapak Ibu. Pemerintahan kita sedang kalau kita dengar gereja Tuhan kan sedang bergerak diam nih sekarang ya. Nah, kalau kita perhatikan juga, kalau kita baca nanti Yesaya 60 ayat 5 kalau tidak salah, dikatakan keturunan Kedar dan Nebayot. Ini kan sedang terjadi nih. Datang kepada rumah Tuhan, datang ke pangkuan Tuhan. Nah, lihat kegerakan penginjilan pertama, saya percaya sudah mau berakhir. Karena zaman teknologi sosial media sudah memfasilitasi ini. Betul enggak Bapak Ibu? Penginjilan tentang mendengar nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah membooming sekali di zaman sosial teknologi ini, sosmed ini.
Nah, sekarang bergerak kepada penginjilan kedua, yaitu kepada kedewasaan. Nah, kita lanjut lagi bergerak di bidang kenabian ya. Nah, jadi kita terus menopang pemerintahan kita, yaitu supaya Pak Jokowi dan juga para menterinya ini yang menghadapi misalkan kita tidak bisa lari nih dari pemilu 2024. Lihat, Amerika, Eropa pasti mempengaruhi kandidat yang akan maju. Sedangkan siapa namanya itu ya, orang Muslim itu ya, bukan yang botak-botak, ahli ekonomi, siapa namanya itu? Saya lupa namanya, tapi nanti saya ingatlah. Dia saja mengatakan bahwa, maaf nih ya, ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan politik. Dia saja mengatakan Anies Baswedan di belakangnya itu adalah Rottweiler. Rottweiler siapa? Itu adalah penggagas antikristus. Jadi IMF juga bergerak. Itu kan kita sudah dengar informasinya. Itu kan hanya fokus kepada utang piutang, gitu ya, supaya nanti suatu ketika semua negara-negara berutang. Semua negara-negara berutang, maka terjadilah penyatuan mata uang. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Nah, tetapi Indonesia pasti akan memimpin. Coba perhatikan perkataan saya ini ya. Indonesia pasti akan memimpin pergerakan ke depan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kenapa Tuhan tempatkan kekayaan yang berlimpah-limpah di Indonesia? Itu pasti ada tujuan Tuhan. Karena sebelum terjadi penginjilan besar-besaran di Yahudi, sebelum Injil itu menurut Roma pasal 10 ya, Roma pasal 11. Nah, sebelum Injil itu masuk ke Yerusalem kembali, terjadi penginjilan besar-besaran di Israel. Itu harus di ujung-ujung bumi dulu, harus penuh dulu. Indonesia akan membawa kegerakan ini, lengkap dengan semuanya. Namanya juga kegerakan Tuhan yang sudah paling akhir, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kekayaannya yang berlimpah-limpah. Makanya saya tetap uji itu, panggilan Yusuf kepada Indonesia akan terjadi lagi di akhir zaman. Nah, kalau kita perhatikan sekarang Eropa, dampak dari perang Ukraina dengan Rusia, itu kekurangan energi, kekurangan semua, terjadi kelaparan. Indonesia akan menjadi jawaban, sekalipun nanti ada jawaban dari negara-negara lain, tetapi Indonesia yang menjadi sumber kekayaan, kelaparan dunia yang akan terjadi di masa depan. Sebab kita percaya, di mana Injil itu, kemuliaan itu dinyatakan, di sana juga kekayaan akan berlimpah-limpah. Nah, kita berdoa jangan seperti di Korea. Sebelum kegerakan di Indonesia, kegerakan di Korea Selatan. Coba kita perhatikan kegerakan di Korea Selatan. Bahkan kegerakan ini mendunia. Kalau tidak salah, kalau tidak operasi muka, umur 17 tahun tidak percaya diri. Luar biasa kegerakan di Korea sekarang. Kegerakan yang tentang kegantengan, kecantikan, semua kegerakan semua. Itu dampak negatif daripada ketika kegerakan itu meninggalkan satu negara. Nah, sekarang kita perhatikan ke Indonesia. Kita berdoa supaya gereja-gereja Tuhan siap. Supaya gereja-gereja Tuhan siap. Saya mengatakan gereja Tuhan yang siap, gereja yang mana? Sebab penglihatan Rick Joyner, waktu kegerakan Tuhan itu, dikatakan ada sebuah pulau di mana ombak badai menghantam pulau itu sampai
sampai sehancur-hancurnya. Lalu satu ketika muncullah titik terang di pulau itu. Kemuliaan Tuhan yang kecil semakin besar, semakin besar. Lalu dikatakan begini, orang-orang atau gereja-gereja Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan adalah orang yang berani memberikan dirinya ditikam sama salibnya Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mau memberikan dirinya ditikam oleh salib Tuhan, itu seolah-olah memakai kemuliaan Tuhan bercermin, tetapi sumber kemuliaan Tuhan itu tidak berasal dari dalam, tetapi memancar. Artinya mereka mendompleng kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi artinya di sini kemuliaan Tuhan yang original itu akan memancar daripada gereja Tuhan yang mau hidup seperti Kristus. Gitu. Nah, lihat di ujung penglihatan Rick Joyner itu dikatakan orang-orang yang mendompleng kemuliaan Tuhan itu ternyata akhir hidupnya seperti tengkorak. Nah, kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya masuk dalam kegerakan ini, gerakan pendewasaan, supaya berpindah dari gereja yang fokus kepada berkat-berkat jasmani, tetapi fokus kepada berkat kekekalan, berkat-berkat rohani. Berkat jasmani itu tidak Tuhan tinggalkan, enggak. Tuhan pasti berikan kepada kita. Tuhan tidak, itu bagian, tetapi itu bukan tujuan, kan begitu ya. Itu yang kita pelajari ya. Nah, tetapi berkat rohani ini yang kita kejar dengan jalan hidup sama seperti Yesus. Tidak bisa, enggak. Nah, sekarang mari kita topang pemerintahan kita. Sejauh mana Bapak Ibu mendengarkan TV media, sosial media terakhir ini berhubungan dengan pemerintahan kita, supaya begini. Oke, sedikit lagi. Tahun 2024, Anies Baswedan tadi ada di belakangnya, dan mereka memang cocok memakai presiden yang berfungsi seperti boneka, sama seperti presiden-presiden sebelumnya, iya kan? Dennis Schrager mengatakan bahwa pidato daripada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, anaknya Lee Kuan Yew, sepertinya meremehkan Indonesia, tetapi pidatonya terakhir ini cukup menghormati. Malaysia pun tidak anggap remeh lagi ke Indonesia. Sekarang Uni Eropa terkejut, benar-benar terkejut dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Kita mendengar sosial media sekarang, negara-negara Eropa itu sudah dilawan. Nah, kita berdoa untuk pengganti IMF, yaitu BRICS. Ada yang tahu itu BRICS? Itu yang memasang badan tentang utang Indonesia kepada IMF. Dan itu terdiri daripada negara Rusia, Cina, India, negara-negara saingan daripada Uni Eropa dan juga Amerika. Itu pasang badan. Nah, karena Uni Eropa dan juga Amerika selama ini pengen mendominasi. Kalau dulu peperangan itu berdasarkan iman, memperjuangkan kekristenan. Tetapi lihat, 20 tahun terakhir ini peperangan itu bukan lagi berdasarkan iman, tetapi berdasarkan ekonomi. Di mana ada sumber daya alam, di situ ada Amerika. Pencipta ISIS adalah Amerika. Coba, Amerika sekarang ada di mana-mana untuk membuat kegaduhan demi kegaduhan di sebuah bangsa yang memiliki sumber daya energi. Dan Indonesia gak bisa mereka elakkan, kan? Freeport sudah diambil dari mereka, apa semua segala macam. Mereka betul-betul ingin memakai pemilihan umum 2024 ini supaya mereka bisa berhasil. Kita berdoa pemilu 2024 ini kegerakan masih ada, yaitu kegerakan yang digerakkan oleh
orang-orang yang mencintai Jokowi ingin membuat 3 periode. Oke, itu memang melanggar undang-undang, tetapi undang-undang juga bisa diamandemen, itu kan, itu dia. Tetapi oke, kita berdoa. Saya tanya kepada Tuhan, mana yang kau pilih Tuhan? Saya belum dapat jawaban itu, saya belum dapat jawaban. Nah, tetapi yang kedua, sekalipun berganti presiden, benar-benar presiden, makanya dia dibilang cawe-cawe ya, dia betul-betul mempersiapkan. Coba lihat, siapa kira-kira kandidat presiden yang berani seperti Jokowi beraninya. Kita aja nggak nyangka kan beraninya Jokowi melawan Uni Eropa sama Amerika. Kita nggak nyangka. Untuk merebut free vote aja sudah empot-empotan. Tetapi dia bisa lolos begitu aja. Nah sekarang berani melawan Uni Eropa dan Amerika, itu sesuatu tindakan yang luar biasa. Makanya kalau secara logika saya berpikir, kalau bisa 3 periode deh Tuhan. Kalau bisa 3 periode. Tetapi kehendak mula Tuhan yang jadi. Kalaupun tidak bisa 3 periode, persiapkan Tuhan. Nah begitu. Saya bukan kampanye ya. Anies Baswedan enggak kita pilih ya. Prabowo itu masih banyak terikat dengan cendana dan juga masih terikat dengan masa lalu. Dan kalau kita lihat dari kesehatan bagaimana dia belusukan ini. Kalau kita lihat Ganjar memang mendekati, tetapi keberaniannya saya belum lihat. Tetapi oke, kita belajar dari Pak Jokowi lah. Pak Jokowi juga siapa yang nyangka tiba-tiba menjadi presiden yang sangat berani. Nah, kalau hati Tuhan ada di Indonesia, kita selalu bergerak dari sini. Kalau hati Tuhan sedang ada di Indonesia, Tuhan pasti mempersiapkan presiden yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Amin. Mari kita berdoa yuk. Hora bakashite beteke syandara makataka. Hiara makala basyadara. Sida makatara makasyandara bakayara bakaramaya. Yara rabayara bakasyadara baba baba. Hei dibianturuku syurubuku torobu yandara baba baba. Hira makatara masyandara baka baba baba baba. Shirebeke yerebe rabarabara baka syantara baka yara baba 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 baba. Engkau yang menempatkan kami di Indonesia ya Tuhan. Engkau yang menempatkan kami di ujung-ujung bumi. Kami yang sedang memperhatikan kebenaran-Mu, kami yang sedang mempelajari kebenaran-Mu, kami yang sedang dituntun oleh Roh Kudus lewat kebenaran-Mu. Sangat percaya Tuhan bahwa Indonesia sedang ada di dalam pusat perhatian-Mu Tuhan. Engkau sedang memanggil burung buas dari timur. Engkau sedang bergerak di Indonesia. Kegerakan penginjilan pertama telah diselesaikan dengan mass media. Fungsi mass media yang luar biasa memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kegerakan penginjilan yang kedua, pendewasaan, ini harus terjadi dulu bagi gereja-Mu Tuhan. Ini harus kami menjadi seperti Kristus. Kami harus menjadi dewasa seperti Kristus. Sebab dari sanalah kemuliaan Tuhan itu memancar. Kami melihat penglihatan Rick Joyner bahwa pulau itu berbicara tentang bangsa-bangsa, di mana ada gereja Tuhan telah diporak-porandakan selama ini. Akan muncul kemuliaan Tuhan yang mengatasi seluruh bumi. Dan ini saatnya engkau sedang bergerak. Kalau zaman kasih kisah para rasul, engkau
membatasi pergerakan daripada Paulus supaya masuk ke benua Eropa, Amerika terlebih dahulu, baru abad 18 masuk ke Indonesia. Inilah rencanamu Tuhan, rencanamu yang mulia, sampai ke zaman kami ini, sampai kami sedang melihat bahwa Indonesia sedang bergerak menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau bergerak lewat pemerintahan kami, Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan, sedang ada di dalam tangan-Mu, sedang ada di dalam pusat kehendak-Mu. Bersama dengan Menteri Kabinet, Engkau kuasai Tuhan semua partai yang ada, supaya tunduk dalam kebenaran. Kami percaya kalau Indonesia ada di dalam rencana-Mu, maka Engkau pasti mempersiapkan presiden yang terbaik. Apakah presiden kami ini yang dilanjut dengan ketiga periode, ataupun presiden yang terbaru Tuhan, Engkaulah yang memilih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk partai-partai yang sedang menggodok calon-calon presiden dan calon wakil presiden. Kami berdoa hati raja-raja ada di tangan-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami ada di dalam tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran mereka. Semua kami taklukkan kepentingan-kepentingan pribadi, golongan partai, kepada kepentingan kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, bergeraklah Tuhan di bangsa kami. Bergeraklah di bangsa kami ya Tuhan. Bergeraklah di bangsa kami. Kami gereja Tuhan siap. Kami siap bergerak, bukan hanya di dalam kerasulan, tetapi juga di dalam kenabian. Bergeraklah ya Tuhan. Sebab itu kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terus masuk dalam pendewasaan, penginjilan yang kedua, yaitu kegerakan menjadikan semua bangsa menjadi murid, menjadi dewasa hidup seperti Kristus, sehingga kemuliaan-Mu bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atas-Mu, dan kemuliaan Tuhan yang semakin besar akan terbit melalui gereja-Mu Tuhan. Tiba sampai di puncak, ketika Engkau menyatakan diri gelap, kami pun Engkau akan nyatakan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rencana-Mu yang sempurna. Engkau menyediakan sumber daya alam yang berlimpah-limpah di bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Jokowi sampai 2024, ataupun kalau Kau lanjut Tuhan, ataupun dengan presiden yang baru. Kami berdoa Engkau memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi. Engkau memberikan roh keberanian yang kudus untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu, bahwa kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir ke rumah Tuhan, yaitu ke bangsa-Mu sendiri Tuhan, di mana Engkau bergerak, supaya Injil itu akan dibawa pulang ke Yerusalem, dan Yerusalem akan menjadi tempat penuaian besar-besaran sebelum Engkau datang kedua kali Tuhan, menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya semua gereja bergerak. Beritakan firman-Mu Tuhan lewat malaikat Gabriel. Beritakan firman-Mu Tuhan lewat nabi-nabi-Mu. Beritakan firman-Mu Tuhan lewat penglihatan dan juga suara-suara Roh Kudus
kepada setiap orang-orang kudus-Mu Tuhan, supaya bisa menangkap kegerakan ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa supaya gereja Tuhan yang ada di Indonesia bergerak di bidang kerasulan dan kenabian, bergerak di bidang pendewasaan, dan juga bergerak sesuai dengan kegerakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami gereja-Mu yang ada di GBI Kabling Lama, kami gereja-Mu yang secara jumlah sangat kecil Tuhan, tetapi anugerah bagi kami menerima kebenaran-Mu Tuhan. Anugerah bagi kami kalau kami boleh mengerti kehendak-Mu Bapa. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mari angkat kedua tangan saudara. Hamba-Mu berdoa mengimpartasikan karunia ini, karunia kerasulan dan kenabian. Aku berdoa supaya semua orang-orang kudus-Mu ini menerima, boleh melihat seperti Engkau melihat, supaya kami boleh melihat betapa besar kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami, betapa hebat kuasa yang Kau janjikan, seperti kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa supaya cara melihat Tuhan itu terimpartasi kepada orang-orang kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih kalau kami berpisah dari tempat ini, penyertaan-Mu sampai kepada kami di tempat keluarga masing-masing Tuhan dengan keadaan selamat. Kami bersyukur. Bagi-Mu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semuanya.